Yang kedua, ada model naturalisme. Nah, naturalisme ini sebenarnya agak mirip dengan materialisme. Ada yang bilang materialisme itu sebenarnya bagian dari naturalisme. Tapi yang jelas naturalisme bilang bahwa seluruh realitas alam semesta itu hakikatnya adalah ya alam semesta itu sendiri, kejadian-kejadian yang ada di sana, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, fenomena-fenomenanya. Yang penting dia harus alami, harus natural. Jadi alam adalah hakikatnya. Kuncinya naturalisme adalah nature, alam. Jargonnya adalah semua yang alami itulah yang benar dan baik. Yang tidak alami itu yang palsu, manipulatif. Itu jargonnya naturalisme. Filosof Yunani awal banyak naturalis, tapi puncaknya sering orang bilang adalah filosof romantisisme di awal era pencerahan, era Aufklärung, era Renaissance Barat. Jadi ada kelompok filosof yang disebut aliran romantisisme, yang biasa disebut naturalisme. Di era ini, kalau kamu lihat lukisan-lukisannya yang sering jadi ilustrasi, itu kan kalau gambar orang biasanya orangnya telanjang, tidak pakai baju. Patung-patung juga kebanyakan telanjang. Karena apa? Karena ketelanjangan itu kan dianggap itulah yang alami, yang sejati. Kalau sudah pakai baju kan sudah tempelan. Jadi aslimu itu kalau sudah nggak pakai baju, telanjang. Makanya gambarnya buku-buku filsafat yang ada orang kayak gini, jadi pening kayak orang sedang stres itu kan telanjang, nggak pakai baju. Kalau anak saya tanya lihat buku, ini gambar apa tuh? Ya, itu orang mau mandi, anduknya dibawa lagi, jadi dia malu gini. Jadi karena orangnya telanjang. Jadi semua yang alami pasti benar. Jadi parameter benar salahnya di kelompok naturalis itu alam. Alami enggak? Kalau dia alami berarti benar. Cowok seneng cewek, natural kan? Berarti itu yang lebih benar dibandingkan cowok seneng cowok. Ya, kalau ada cowok seneng cowok itu enggak tahu enaknya di mana. Nah ya kan, kok kamu ketawa emangnya kamu ngerti? Harus tidak ngerti yang itu. Kalau ngerti mengkhawatirkan. Jadi naturalisme, segala yang ikut ritmenya alam itulah yang benar. Kalau dalam agama disebut sunnatullah. Jadi aliran yang andalannya sunnatullah. Secara teologis terus kadang-kadang diekstrimkan jadi yang namanya takdir. Dan orang yang percaya takdir kan fatalistik. Naturalisme juga begitu. Coraknya agak fatalistik. Percaya saja sama hukum alam, percaya saja sama yang alami, itu pasti yang lebih baik dan lebih benar. Kalau sudah tidak alami, sudah dipoles, sudah pakai make up, nah itu sudah tidak asli lagi, tidak sejati lagi. Ya, berarti sudah pakai topeng, sudah pakai yang palsu-palsu, sudah pencitraan. Tidak boleh pencitraan, biar natural. Nah, itu aliran namanya naturalisme. Ya tidak salah juga, cuma apa ya sih alam itu harus semuanya serba natural. Apa ya bagi kamu yang punya jargon hidup ini yang penting mengalir saja, berarti kamu kelompok naturalistik. Ikut aja apa maunya alam, apa maunya sekelilingmu. Kalau sekelilingmu ke utara ya kamu ke utara, kalau ke selatan ya ke selatan. Moralitas juga begitu. Ada kan orang-orang yang punya moralitas naturalistik. Sejak zaman dulu ya yang namanya pelacuran itu sudah ada. Itu sudah fitrah, natural itu di mana-mana ada. Jadi kamu nggak perlu capek-capek memberantas yang gitu-gitu. Nah, natural. Atau yang suka poligami bilang, loh, alami itu laki-laki ingin punya istri banyak itu. Nah, kan gitu. Argumen naturalistik.
Kalau ditanya satu-satu pasti cowok-cowok mau gak punya istri lebih dari satu. Hanya urusannya berani apa tidak berani kan gitu aja. Kan terus gitu bilangnya. Itu naturalistik. Apa iya sih semuanya harus diukur kayak gitu? Tinggal nanti kamu bahas sendiri. Semoga nanti naturalisme masuk juga ketika kita ngomong kosmologi. Nah ini materialisme. Saya nggak harus panjang menjelaskan ini. Minggu depan saya ngomong khusus tentang materialisme ini panjang dan lebar. Jangan khawatir. Intinya bagi kelompok materialisme, hakikat sejarah, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta itu intinya ada dalam materi. Kalau kategori-kategori di atas berarti intinya ada di matter. Kalau ini intinya ada di kayunya. Kalau idealisme bilang intinya ada di tempat untuk naruh barangnya. Kan itu. Jadi materialisme ya, jadi materi menentukan yang non materi. Yang fisik menentukan yang non fisik. Itu materialisme. Kalau fisik itu kan yang sehingga melahirkan peribahasa mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu sebenarnya materialistik. Jadi basisnya materi. Emangnya iya kok kalau tubuhmu sehat terus jiwamu sehat? Ya kan? Nggak mesti kan. Orang-orang di pinggir jalan yang gila itu kadang badannya tegap-tegap, gagah perkasa. Ada yang punya jenggot segala, tapi dia stres. Ya kan? Katanya siapa? Adalah tubuh yang sehat, tergantung jiwa yang sehat. Tidak mesti juga. Kalau idealisme kan kebalikannya. Berarti dalam jiwa yang sehat akan dapat tubuh yang sehat. Ya tidak mesti juga. Jiwamu sehat, tapi kamu ya kuru. Kan? Jadi, ya tinggal tulang sama entuk. Jadi ya menjelaskan realitas yang kompleks dengan narasi yang tunggal. Itu yang jadi masalah. Materialisme dan idealisme. Idealisme kalau waktunya nyampe minggu depan, kalau nggak nyampe minggu depannya lagi, karena ini panjang. Idealisme bilang bahwa realitas yang nyata, yang eksis, yang tampak itu bukan realitas, bukan intinya alam. Intinya itu dunia rohani. Intinya itu dimensi psikis, dimensi pikiran, dimensi pokoknya nggak ada hubungannya dengan materi. Kalau Plato punya dunia ide, yang sejati ya dunia ide. Yang kamu lihat sehari-hari, dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak salahnya, itu idealisme. Minggu depan minggu depannya lagi kita ketemu idealisme lebih panjang. Karena idealisme itu luar biasa. Idealisme dan materialisme, termasuk materialisme, itu kan yang sering diperdebatkan banyak orang. Hidup ini enaknya idealis apa realistis? Nah, itu kan sering kamu perdebatkan. Jawabannya kalau sudah selesai nanti kamu nyampe. Nanti silahkan kamu simpulkan. Enaknya hidup ini idealis atau realistis? Atau gabungan antara keduanya? Atau ya kamu kan tinggal enak aja bilang digabungkan Pak. Ada idealisme tapi yang realistis tapi yang punya idealisme. Ngomongnya enak, emangnya gampang kan dipraktekkan. Sama kayak kan hidup ini bebas apa terikat Pak? Yo, ada Pak, kadang-kadang bebas, kadang-kadang terikat. Ya diomongkan enak, rumusan konkretnya susah kayak begitu. Sama kayak idealitas dan realitas itu tadi. Itu kan sama kayak kalau kamu nyari pacar, milih yang kaya apa yang cakep? Yo, yang kaya dan cakep Pak. Yo, ngomong enak. Memangnya gampang nyari yang gitu. Sama, kadang-kadang kan kamu sering gitu. Kalau ada dua kutub yang berlawanan, terus ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Saya tengah-tengah Pak, moderat. Ya, kamu ngomong moderat, gampang ngomong saya Islam moderat. Ayo sekarang rumusan Islam moderat kayak gimana? Begitu kamu rumuskan, pasti akan mengkutub dia, tidak akan moderat lagi. Susah, mesti kamu, kalau tidak satu di antara dua, kamu akan bikin kutub baru. Kalau kemarin kutubnya dua, liberal dan fundamentalis, sekarang nambah kamu lagi jadi 3 kutub. Tidak jadi tengah-tengah lagi, yang
Kalau dulu gambarnya seret, sekarang jadi segitiga. Terus kamu bilang, saya bikin tengah-tengahnya lagi Pak, di antara fundamentalis, liberal dan moderat. Saya ada di tengah-tengah. Ya, nggak tahu Islam apa lah gitu kamu. Ya, saya bikin Islam rahmatan lil alamin. Definisinya aja kamu nggak jelas. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat itu apa sih? Ayo, sayang. Sayang itu gimana? Sayang pada seluruh alam semesta Pak. Sayangnya gimana? Kalau kamu ciumnya alam semestanya, kamu rangkul-rangkul, harus kayak gimana? Seandainya contoh kayak siapa? Kayak Rasulullah. Ya kayak Rasulullah itu kayak gimana? Apa yang grup sana tidak bilang dia niru Rasulullah, apa yang grup sini tidak bilang niru Rasulullah, gitu. Jadi panjang, makanya untuk bisa ngeyel kamu harus belajar filsafat. Oke. Iyalah, nama lainnya ngeyel itu kan kritis. Karena banyak orang sekarang jargon itu di mana-mana banyak. Setiap hari sekarang berseliweran jargon, ilmu. Jadi malah perkembangan Islamic Studies paling mutakhir bagi saya semuanya masih jargonal. Jargonal itu masih jargon. Paling banter berhentinya di level metodologis. Tafsir itu harus membebaskan. Caranya tafsir yang membebaskan itu pertama kayak gini, step kedua kayak gini. Dan itu berpuluh-puluh tahun, mungkin mulai tahun 70-an sudah ngomong sampai kayak gitu. Sampai hari ini masih ngomong gitu. Dulu nggak praktek-praktek nafsir, cuma diskusi tentang metodologi tafsir terus. Dan segera tafsir gitu loh. Kalau sudah ngerti metode yang bagus itu tafsirkanlah sudah. Tapi tidak kan, diskusi metodologinya panjang, sifatnya jargonal. Hari ini kita harus integrasi, interkoneksi. Iyalah, harus percaya, sampai integrasi sudah selesai diskusinya. Kita semua sudah yakin dan percaya. Ayo praktek. Kayak gimana sih yang integrasi, interkoneksi itu kan gitu. Jangan dibawa ke kampus, aku diserahin. Oke, jadi idealisme. Saya nggak panjang lebar. Insya Allah kita ketemu. Dualisme. Nanti kalau waktunya nggak nyampe tak loncat di dualisme karena tokohnya antara lain yang punya tokoh dualisme itu Rene Descartes. Jadi dualisme itu kayak tadi, daripada capek-capek materialisme kok kelihatannya masuk akal, idealisme juga masuk akal. Kalau gitu dua aja deh, dua apa? Materi dan ideal sama-sama penting. Ada jasad, ada roh, ada lahir, ada batin. Realitas selalu dua. Kalau mau diperas jadi satu nggak mungkin. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada cowok, ada cewek. Ada rakyat, ada pemerintah. Ada seterusnya. Dualistik. Alam semesta selalu berpasangan. Kalau kita mau tunggal, pontang-panting. Makanya secara apa ya? Saya pernah debat dengan teman. Zaman saya ke Iran, saya punya kenalan orang Zoroaster. Iya, Zoroaster. Di sana asalnya agama Zoroaster. Tuhannya kan dua. Jadi dualitas. Ahura Mazda sama Ahriman, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Dia lebih mudah menjelaskan fenomena yang serba berpasangan dibandingkan kita yang Tuhannya cuma satu. Kita kan sering bingung, ini Tuhan katanya maha penyayang, tapi kok bisa ada tsunami sadis begitu ya? Masa Tuhan kok tega-teganya? Nah, misalnya kan gitu. Kalau dia gampang, benda yang baik-baik Tuhan baik. Kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, itu tugasnya Tuhan jelek. Iya, di surah itu lebih simpel. Kalau kita bingung, loh, kalau kita kan bikin ada hikmahnya yang jahat-jahat itu. Jadi karena kamu mereka-reka biar caranya biar Allah. Tapi orang surah itu simpel. Ada baik, ada jelek. Kesimpulannya di akhir zaman Tuhan jelek ini akan tunduk di bawah Tuhan baik. Dia pasti. Caranya gitu. Jadi kalau ngobrol dia tidak enaknya Tuhan yang monoteis yang gitu. Dia harus ngurusi segala sesuatu. Yang paling kotor sekalipun harus disebut ciptaan Tuhan. Kamu kan
mulai barang-barang paling bagus sampai barang-barang paling menjijikkan dan jelek, kalau kita monoteis itu harus disebut itulah ciptaan Tuhan. Tapi kalau di Zoroaster enggak, yang bagus-bagus, indah-indah, ini Tuhan yang indah yang bikin, yang jelek-jelek itu Tuhan yang jorok yang bikin. Nah, jadi aman sudah, selesai. Kalau kamu harus bikin rasionalisasi panjang kan untuk itu, oh itu bencana adalah ujian dari Tuhan, Tuhan sedang menguji kita dan seterusnya, kan segitu. Tapi kalau dia tidak, apa ujian-ujian, memangnya sekolah segitu. Yang penting ini tugasnya Tuhan jelek. Nah ya gitu. Tuhan pun tega sekali kalau dia bilang kan gitu. Di Indonesia padahal menurut saya orangnya baik-baik, malah dikasih tsunami kayak gitu. Dikasih tsunami di Serambi Mekah aja. Serambinya Mekah itu loh dikasih tsunami. Padahal Mekah itu kan harusnya dia kalau melecehkan gitu naik ngobrol meskipun sambil guyon. Tapi itu dualisme, salah satu contoh. Kelompok dualisme memang ingin menjembatani realitas yang biasanya serba dua tadi, serba berpasangan. Di antaranya ya kalau secara yang tadi tak sebut, form dan matter itu kan dua. Itu yang nanti diadopsi oleh Aristoteles jadi ideologi namanya hilomorfisme. Jadi hilomorfisme itu segala sesuatu ada matternya, ada formnya. Kalau materialisme intinya adalah matter. Kalau idealisme intinya adalah form. Katanya dualisme tidak bisa kayak gitu. Kalau ada matter nggak ada formnya nggak jadi meja. Ada form nggak ada matternya ya nggak jadi meja. Untuk dia bisa jadi meja harus ada matter meja dan form meja. Dualisme. Cara berpikir serba dua. Oke. Yang keenam lebih dahsyat dari dualisme, namanya pluralisme. Kalau di pluralisme nggak cuma dua, yang memang lebih dari satu, tapi tidak cukup dua, macam-macam, banyak. Kenyataan itu plural, variabelnya tidak cuma form dan matter. Aksiden emangnya nggak dihitung. Emangnya kalau aksidennya dibuang sama sekali, ini masih bisa disebut meja misalnya. Harus tetap, misalnya warnanya coklat, warnanya kuning, bisa ganti-ganti, tapi kan tetap harus ada warnanya. Meskipun dia aksiden, tapi kan dia tetap harus ada. Dan kenyataan multi perspektif loh. Apalagi dari segi esensinya. Ini kamu bilang esensinya adalah tempat untuk naruh barang. Seandainya besok banjir, kemudian orang pada nyari perahu nggak ada, terus ini dinaikin, nah, ini kan berarti esensinya bukan lagi tempat naruh barang, tapi tempat nyeberangin orang. Dia jadi perahu dadaan. Realitas plural kok. Kenyataan itu macam-macam. Kenyataan itu tergantung perspektif. Kenyataan itu tergantung standpoint. Kadang yang tanpa apa, mau apa, esensi tidak tunggal. Bisa macam-macam. Nah itu pluralisme. Tergantung kepentingan, tergantung fungsi, tergantung dan lain sebagainya. Jadi substansi yang tunggal, esensi yang tunggal, aksiden yang tunggal, itu tidak ada. Mana yang lebih penting, substansinya apa esensinya, tidak ada. Semuanya masing-masing punya urgensi sendiri-sendiri. Itu pluralisme. Kita akan ketemu banyak logika pluralisme nanti kalau kita sudah nyampe filsafat postmodern. Termasuk kemarin ketika ngomong hermeneutik kan sedikit-sedikit logika pluralisme sudah disinggung. Yang terakhir, empirisisme logis. Cara berpikir ini khas. Kalau tadi orang sibuk melacak metafisika, melacak hakikat yang ada di balik fisik, kalau positivisme logis malah sebaliknya. Dia anti metafisika. Bagi positivisme logis, ngomong hakikat itu meaningless, nggak ada artinya. Hakikat itu nggak ada. Hakikat itu bisa setiap orang bikin sendiri-sendiri. Hakikat sesuatu apa, setiap kepala bisa merumuskan sendiri. Dan meaningless, kenapa nggak bisa diukur?
nggak bisa diuniversalkan, nggak bisa diobjektifkan. Satu-satunya yang valid adalah kalau sesuatu itu bisa diverifikasi. Diverifikasi itu berarti bisa diakses oleh indera dan bisa dipahami oleh akal. Begitu tidak bisa diakses oleh indera, berarti orang nggak bisa melihat kenyataannya. Maka kalau kamu ngomong tentang itu, apapun isinya, biasanya meaningless. Meaningless itu ya nggak ada artinya. Nggak ada artinya maksudnya apa? Ya meskipun kamu capek-capek merumuskan, toh yang sejati kayak apa kamu tidak tahu. Karena nggak ada fisiknya. Ini tadi gelas kan, kamu bilang fungsinya untuk minum. Fungsi untuk minum katanya siapa? Wong dipakai pot, buktinya bisa dipakai nanam bunga juga bunga yang tumbuh tuh. Tadi kamu bilang hakikatnya kan untuk minum, Pak. Loh, katanya siapa itu? Ada kok tulisannya ini gelas untuk minum atau kan nggak ada. Hakikat pot itu bentuknya juga persis kayak gini dan bisa. Baik katanya posisi logis, parameternya bukan apakah itu metafisik bisa diakses apa enggak, tapi bisa disentuh oleh panca indera apa enggak. Kenyataannya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti enggak bisa diverifikasi. Kalau enggak bisa diverifikasi, berarti meaningless. Metafisika kan dibalik fisik. Karena yang dibalik fisik itu enggak bisa diakses oleh panca indera, maka enggak ada metafisika itu. Semua filsafat yang disebut metafisika, katanya kelompok empirismologis, adalah filsafat namanya spekulatif. Filsafat spekulatif. Kenapa disebut spekulatif? Karena isinya sebenarnya adalah spekulasi-spekulasi, kira-kira. Tadi Thales bilang intinya alam adalah air, ada yang bilang angin, udara. Itu cuma kira-kira, cuma mungkin gitu dulunya, kan gitu. Nah kalau cuma mungkin ya jangan bilang, berarti meaningless. Kamu tidak punya bukti nyata, tidak punya bukti konkret. Itu katanya empirisisme logis. Jadi sesuatu harus empiris dan masuk akal. Kalau tidak empiris, tidak nyata berarti. Dan yang tidak nyata ya berarti ya tidak valid, dia tidak dapat diverifikasi. Kalau kamu bilang alam intinya dari air, tunjukkan aspek empirisnya. Kalau tidak bisa ya berarti itu meaningless, omong kosong. Kamu bilang I love you tiap hari tapi SMS nggak pernah, jemput nggak pernah, kalau ke warung disuruh bayarin nggak mau, itu namanya meaningless. Jadi ungkapan cintamu nggak ada artinya, apa gunanya punya pacar? Kalau disuruh nganter nggak mau, disuruh traktir nggak mau, kalau SMS perhitungan, ya kan? Meaningless berarti. Suruh SMS nunggu besok kalau ada gratisan baru kamu nggak SMS. Nah itu berarti meaningless. Untuk tidak meaningless harus dapat diverifikasi. Verifikasi berarti apa? Bisa diakses secara empiris. Kamu bilang I love you, buktinya apa? Oh benar, kamu tiap hari nge-SMS aku. Oh benar, kalau tiap pagi kalau aku kuliah kamu mau nganter. Oh kalau makan kamu mau bayarin. Berarti sah sudah, ada buktinya, berarti nggak meaningless. Nah gitu caranya. Oke. Empirisisme logis. Nah, maka filsafat ontologi sampai hari ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan, terus apa sih yang sejati itu? Apa sih hakikat alam semesta itu? Apa sih hakikat realitas itu? Itu diantara problem-problem perennial. Problem yang kedua adalah apa yang bisa membedakan realitas mimpi, realitas baik buruk, atau apa bedanya penampakan yang sejati dengan penampakan yang palsu. Itu sering masih susah dibikin parameter.
Problem-problem ini kalau dalam dunia filsafat sering disebut perennial, problem abadi. Memang kalau kamu cari jawaban tuntasnya, nah terus yang benar itu dualisme, pluralisme, materialisme, apa idealisme, apa empirisisme logis, atau sebenarnya ada satu lagi tidak saya sebut di situ, intuisionisme, pakai intuisi kayak kajian tasawuf. Macam-macam para filsuf menjawabnya. Nanti kita coba jawab di sesi terakhir. Kalau mungkin jawab, kalau enggak biarkan perennial. Paling tidak kamu jawab untuk kepentinganmu sendiri, untuk versimu, untuk konteks hidupmu sendiri. Ya mungkin kalau umur kamu ya sekali-sekali harus materialis lah, perhitungan materi. Ya apa-apa, kalau uangnya tinggal sedikit, ada teman mau utang ya tidak harus dikasih, duitmu garis sedikit. Materi banget, iyalah. Kalau nggak ada materi ya. Tapi kadang-kadang juga harus idealis. Kadang-kadang juga harus dualistik, bijaksana melihat kutub dalam hidup. Kadang-kadang juga pluralis, pertimbangkan macam-macam persepsi. Kadang-kadang juga harus empirisisme logis, melihat sesuatu tidak cuma spekulasi-spekulasi metafisiknya, tapi dilihat aspek konkretnya. Demikian juga gimana sih membedakan yang realitas dengan yang mimpi. Ini masih problem luar biasa. Mimpi itu nyata apa enggak? Ya, kamu bilang pasti tidak nyata, karena sekarang kamu sedang tidak mimpi. Tapi ketika kamu mimpi, kamu tidak sadar kalau itu nggak nyata kan? Pas kamu mimpi, itu kamu nggak tahu loh kalau itu nggak nyata. Menarik, coba kamu baca kitabnya Ghazali. Siapa berani taruhan bahwa hidup kita hari ini, sekarang, itu bukan mimpi? Nggak ada orang berani menjamin itu. Siapa tahu tiba-tiba entah kapan bisa kita bangun, ternyata memang cuma mimpi. Iya. Kalau kamu mimpi benarnya juga gitu, kamu nggak pernah merasa oh ini mimpi, makanya kalau ngerti mimpi terus nggak kan gitu. Tapi tidak kan, ketika kamu mimpi kamu nggak sadar bahwa kamu mimpi. Maka pertanyaannya Ghazali kan, siapa berani menjamin bahwa hidupmu saat ini itu bukan mimpi? Mungkin di titik tertentu kamu akan terbangun, oh mimpi dulu. Meskipun beberapa sufi bilang iya memang ini mimpi, kalau kita sudah mati kita bangun, katanya gitu. Tapi jangan-jangan mungkin bukan itu, karena pikiran kita susah sekali membedakan dunia mimpi dengan dunia nyata. Dan itu problem perennial juga. Nanti kalau cabang filsafat yang khusus ngomong tentang ini namanya philosophy of mind. Jadi filsafat tentang mind. Saya ada buku bagus, bentuknya novel, sayangnya dalam bahasa Inggris. Iya. Tapi nggak terlalu tebal. Ya mungkin besok kalau ada sesi-sesi Ramadan apa-apa kita ngaji aja kayak di pesantren kitab itu. Jadi emangnya ngaji cuma kitab bahasa Arab, sekali-sekali ngaji kitab bahasa Inggris. Benarnya gitu loh sekalian. Kan kamu sudah terlanjur aneh kan di sana nih besok kita ngaji kitab bahasa Inggris. Judulnya bagus, In Search of Myself. Tokoh utamanya agak rumit, karena tokoh utama ini dia bermimpi jadi Descartes. Cuma di mimpi itu dia bermimpi bahwa Descartes sedang bermimpi. Descartes sedang bermimpi jadi dirinya. Bolak-balik dan luar biasa itu. Ada filsafat diri. Di situ kamu ketemu Ibnu Rus, di situ kamu ketemu Farabi, banyak termasuk beberapa filsuf Barat yang ngomong tentang siapa aku sebenarnya. In search of myself. Jangan-jangan siapa kamu itu tidak tergantung apa-apa, tergantung memori sebenarnya. Bisa jadi kayak ada filsuf yang bilang segitu. Ada yang bilang bukan tergantung memori, tapi tergantung penampakan, reality. Ada yang bilang bukan tergantung itu, tapi tergantung persepsi orang tentang kamu dan seterusnya. Ya kan? Ya tergantung memori itu. Seandainya sekarang tak balik, memori yang ada di kepalaku tak kasihkan dalam dirimu full, terus memorimu juga tak kasih aku. Besok tadi aku bangun dengan memorimu dan kamu bangun dengan memoriku. Kira-kira kamu masih kenal aku apa enggak? Atau reaksimu kira-kira seperti apa?
Loh, kok aku jadi cakep mungkin gitu kan. Loh, aku kok jadi gini mungkin jadi gitu. Tapi apakah itu jadi kamu itu fisiknya atau pikirannya? Atau seandainya kamu merasa bahwa ibarat kayak di novel itu, bahwa akulah Dekat. Pokoknya kamu yakin bahwa kamu Dekat. Terus gimana ya kelanjutannya? Oh, itu kan menarik. Ghazali luar biasa bahas itu. Di novel itu dibahas kira-kira setengah bab tentang Ghazali. Kalau Ibnu Rus banyak dibahas, karena Ibnu Rus juga bahas itu. Nah, lumayan. Ya, kalau ada waktu kita. Kalau ada yang mau ngopi silahkan. Saya mengerti satu dua ada yang pintar bahasa Inggris. Yang nulis filosofnya namanya Daniel Kolak. Ya, keturunan memang Jawa. Mungkin lebih. Daniel itu blasteran. Bapaknya Kanada, ibunya Klaten. Jadi Daniel Kolak. Oke, jadi itu pengantar untuk hari ini ya sudah.